Gibran panggil Purbaya bahas keluhan anggaran Pemda dipotong, Bobi Nasution mengadu. Gibran panggil Purbaya bahas keluhan anggaran Pemda dipotong. Ini mungkin Bobi Nasution sebagai adiknya ini mengadu pada Gibran ini. Sehingga Menko Purbaya ini dipanggil oleh Gibran ya. Nah, jadi Wakil Presiden Mas Gibran ini memanggil Menteri Keuangan Purbaya pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025. Pemanggilannya berkaitan dengan laporan para pemerintah daerah yang mengeluhkan anggaran daerah atau dana transfer ke daerah dipotong oleh Menq. Dana transfer ke daerah adalah alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, ini fungsi dari transfer ke daerah adalah mendukung pembangunan daerah, kemudian meningkatkan pelayanan publik dan juga mengurangi ketimpangan fisik antar wilayah. Namun dalam kepemimpinan Prabowo Subianto kali ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan justru memangkas dana TKD dalam APBN 2026. Nah, ini kalau misalnya dipotong seperti ini, kampanye atau janji-janji kampanye para kepala daerah ini kan juga sangat susah untuk diwujudkan. Kampanye atau janji-janji politik untuk membangun daerah, infrastruktur dan sebagainya juga sangat susah untuk diwujudkan, termasuk juga Bobi Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara ini kan juga menjadi permasalahan. Karena apa? Karena bisa mengakibatkan elektabilitas di masa-masa ke depan dan juga karir politiknya juga hancur gitu ya. Karena janji politik tidak bisa dipenuhi. Saya kira sudah tepat rasanya Pak Purbaya ini sudah memotong TKD ini karena melihat ya di beberapa provinsi-provinsi lainnya begitu kan, uangnya itu masih menginap. Apakah kinerjanya atau program-programnya tidak jalan ya secepat itu atau bagaimana? Dan sekarang kabarnya ada 18 orang yang kemudian gubernur begitu yang kemudian menggeruduk kantor Kemenkeu ini agar ya dana daerah itu tidak dipotong dan sebagainya. Lalu kemudian Gibran ya panggil Purbaya di situ begitu secara diam-diam. Apakah ini karena ingin membantu adik iparnya ya si Bobi atau bagaimana begitu kan ya? Saya setuju sekali dengan apa yang kemudian disampaikan Pak Purbaya di situ begitu kan, bahwa uang TKD itu ya harus menjadi prioritas utama bagi program-program kepala daerah. Salah satunya adalah bagaimana untuk memperbaiki dulu kinerja belanja. Kira-kira itu pesan dari itu. Oke, yang belakang. Dia mendukung juga, saya suruh ngomong cepat terus katanya. Siap. Pak Wapres biasa diskusi tentang masalah kondisi ekonomi secara umum, dan dia kan dia dari daerah kan, dia menyuarakan keresahan dari pemimpin daerah yang anggarannya dipotong. Jadi sama yang soalnya dengan gubernur yang kesini kemarin, apa langkah kita ke depan untuk memitigasi itu? Saya pikir dalam jangka pendek saya nggak bisa apa-apa. Paling saya minta mereka Pemda merapikan belanja mereka triwulan dan triwulan satu tahun depan. Nanti kita lihat bagus apa enggak serapannya, ada bocoran apa enggak. Nanti triwulan ketiga kita hitung ulang. Kalau ekonominya bagus kan income-nya kita meningkat juga. Kita akan lihat berapa yang kita bisa bagi ke daerah. Kira-kira begitu. Jadi daerah jangan terlalu cemas. Kami juga memikirkan stabilitas nasional. Kira-kira itu pesan dari. Oke, yang belakang. Dia mendukung juga, saya suruh ngomong cepat terus katanya. Siap. Tiba-tiba Gibran panggil Purbaya. Saya di sini lihat secara jabatan Gibran Wapres, secara jabatan Pak Purbaya adalah Menteri Keuangan. Memang Wapres lebih tinggi daripada Menteri Keuangan. Cuma masalahnya kemampuan Menteri Keuangan itu lebih jago daripada Wapres kita ini. Ini yang jadi masalah sekarang. Kira-kira apa yang diomongin oleh Pak Purbaya kepada Wapres? Jangan-jangan ngasih kuliah itu. Itu saja, terima kasih. Tetapi memang Purbaya ini menjawab dengan halus pertanyaan-pertanyaan
atau diskusi yang dilontarkan oleh Wapres Gibran, dia tetap sama jawabannya, yaitu melihat serapan dari anggaran yang sudah diberikan kepada daerah itu seperti apa. Kalau serapannya bagus, ya mungkin akan dievaluasi secara ulang, apakah ditambah atau dikurangi. Kemudian juga penerapan dari anggaran-anggaran daerah ini apakah efektif atau tidak gitu. Jadi ya ini merupakan polemik dengan pemotongan anggaran-anggaran pemerintah daerah ini akan menjadikan ya pemerintah daerah ini akan narik pajak secara instan ya, terutama kemarin pajak-pajak pada naik, pajak PBB dan juga pajak kendaraan bermotor ini kan dinaikkan semua. Jadi berdampak kepada masyarakat sehingga juga daya beli di daerah ini juga berkurang karena pajaknya juga tinggi. Sekarang tahun ini tahun depan kan dipotong, tahun ini juga dipotong juga kan. Jadi mereka protes sama dengan Anda kayaknya udah sama deh cara pembuktian dengan bupati atau gubernur. Kenapa dipotong? Kami nggak bisa bergerak kira-kira gitu. Tapi alasan pemotongnya itu kan utamanya dulu karena banyak penyelenggaraannya. Artinya nggak semua uang yang dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, dan saya pemimpin itu agak keras dengan itu, ingin mengoptimalkan. Jadi sebetulnya uangnya di daerah bertambah. Jadi kan di transfernya kan turun 200 ya. Tapi program-program untuk daerah naik dari 900 ke 1.300 triliun. Tambah lebih banyak. Jadi kita ingin melihat yang lebih kinerja uang yang lebih efektif. Tapi tentunya nggak bisa tiba-tiba kan. Makanya untuk tahun 2026 nanti itu kan tadinya APBN-nya berapa, kami tambah lagi dengan 43 triliun tahun sekalian. Saya pikir untuk sementara sudah cukup itu. Nanti kita lihat ke depan seperti apa. Kalau dalam triwulan pertama, kedua tahun depan ekonominya membaik dan uang saya lebih banyak daripada sebelumnya, mungkin sebagian saya akan transfer lagi ke daerah. Jadi ekonomi di daerah sebetulnya uangnya nggak berkurang, malah ditambah secara net ya. Nanti kan biasa daerah kan pemerintah pengen jalanin sendiri, dan mereka pasti belajar juga. Ya, saya kira kalau di Sumut misalnya ya mengalami penurunan di situ begitu kan ya, mengandalkan dana pusat, saya kira seharusnya mandiri begitu. Nah ini yang kita lihat saja bahwa nampaknya Gibran seolah-olah ada yang mengatakan wah jangan-jangan ini bantu adik iparnya loh karena ditolak ini bos ya. Ini jangan heran Pak Purbaya ini menolak atas usulan-usulan seperti ini begitu. Kenapa? Pak Purbaya ingin yang melihat optimalisasi perbaikan ya kinerja belanja itu ya dimulai dulu dari gubernurnya. Makanya dipotong sementara. Artinya apa? Artinya untuk melihat efisiensi begitu sebagai gertakan ya bagi kepala daerah yang hanya duduk manis sana sini begitu kan ya, apalagi memainkan anggaran begitu. Wakil Presiden, Wapres Gibran Rakabuming Raka memanggil Menteri Keuangan, Menke, Purbaya Yudi Sadewa pada Jumat, tanggal 17 Oktober tahun 2025. Pemanggilannya berkaitan dengan laporan para pemerintah daerah yang mengeluhkan anggaran daerah atau dana transfer ke daerah (TKD) dipotong Menke. Dana transfer ke daerah adalah alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Wakil Presiden, Wapres Gibran Rakabuming Raka memanggil Menteri Keuangan, Menke, Purbaya Yudi Sadewa pada Jumat, tanggal 17 Oktober tahun 2025. Pemanggilannya berkaitan dengan laporan para pemerintah daerah yang mengeluhkan anggaran daerah atau dana transfer ke daerah (TKD) dipotong Menke. Dana transfer ke daerah adalah alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Angka ini turun cukup drastis dibandingkan alokasi anggaran TKD dalam APBN 2025 yang tercatat sebesar 919,87 triliun rupiah. Sehingga, tak heran jika Purbaya dipanggil Gibran untuk menghadap guna membahas masalah ini. Hal itu telah dikonfirmasi Purbaya saat konferensi persnya di Jakarta hari ini, Jumat. Pak Wapres biasa diskusi tentang masalah kondisi ekonomi secara umum dan diakan ke daerah. Dari daerah menyuarakan keresahan dari pemimpin-pemimpin daerah yang anggarannya dipotong, kata Purbaya. Tentang pemotongan anggaran daerah, Purbaya menegaskan sikapnya tetap sama. Dirinya tetap meminta pemerintah daerah Pemda untuk merapikan anggaran belanja mereka.
Purbaya selanjutnya akan mengkaji apakah serapan anggaran di daerah ini bagus atau tidak. Barulah kemudian Purbaya memutuskan dilakukan penambahan anggaran atau tidak. Jadi sama yang suaranya dengan gubernur yang kemarin. Apa langkah kita ke depan untuk memitigasi itu? Saya pikir dalam jangka pendek saya nggak bisa apa-apa. Paling saya minta mereka Pemda merapikan belanja mereka. Nanti kita lihat bagus apa enggak sarapannya, ada bocoran apa enggak. Nanti di triwulan ketiga kita hitung ulang. Kalau ekonominya bagus kan income-nya kita meningkat juga. Kita akan lihat berapa yang kita bisa bagi ke daerah, jelas Purbaya. Purbaya pun meminta kepala daerah untuk tidak khawatir karena pihaknya juga tetap memikirkan stabilitas nasional. Kira-kira begitu. Jadi daerah jangan terlalu cemas. Kami juga memikirkan stabilitas nasional. Kira-kira itu pesan dari beliau, ungkap Purbaya. Aduan dari Bobi Nasution. Diketahui, belakangan Purbaya mendapatkan protes dari sejumlah kepala daerah soal pemotongan anggaran atau dana transfer ke daerah TKD. Salah satu pihak yang memprotesnya yakni Gubernur Sumatera Barat, Bobi Nasution, yang tak lain adalah adik ipar Gibran. Lantas apakah Bobi Nasution mengadu soal pemotongan anggaran daerah ini ke Gibran? Diketahui, Bobi Nasution menggeruduk kantor-kantor Kementerian Keuangan RI pada Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Ia datang bersama 17 gubernur lainnya yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia. Para gubernur yang mendatangi kantor Kemenkeu diantaranya Gubernur Jambi Al-Haris, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Maluku Tengah Syarli Coanda, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid juga Bobi Nasution dan lainnya. Diskusi semua. Tadi semua daerah sudah menyampaikan usulannya, ujar Bobi Nasution usai melakukan audiensi dengan Menke Purbaya, Selasa. Meski begitu, menantu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu tidak menjelaskan lebih rinci keluhan yang disampaikan para kepala daerah. Dia hanya memastikan bahwa usulan daerah hampir sama. Hampir sama semua. Bukan hanya dari Sumatera Utara, tapi sama semua, jelas Bobi Nasution. Meski sudah diprotes, Purbaya tetap tancap gas melancarkan kebijakan pemangkasan dana TKD. Tujuannya, Purbaya ingin menjaga keseimbangan fiskal nasional. Purbaya menyebut, tingginya sisa lebih perhitungan anggaran silpa di banyak daerah menjadi salah satu alasan utama. Kalau semua orang angkanya dipotong, ya pasti semuanya enggak setuju. Itu normal, ujar Purbaya di Istana Negara, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Meski begitu, Purbaya menegaskan bahwa nantinya pemerintah pusat masih memberi ruang bagi daerah untuk mendapatkan tambahan alokasi tahun depan jika kondisi ekonomi membaik.